Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rafi'i, NIM saya 20552011111004. Di sini saya akan mereview makalah mata kuliah keamanan jaringan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah keamanan jaringan. Materi 1. Keamanan sistem operasi. Keamanan pada sistem operasi. Keamanan sistem operasi merupakan bagian permasalahan sistem komputer secara total, tapi telah menjadi bagian yang meningkatkan kepentingan pengamanan secara fisik dengan membatasi pengaksesan fisik secara langsung dengan fasilitas sistem komputer yang harus dilakukan juga. Keamanan sistem terbagi menjadi 3, yaitu keamanan eksternal, keamanan interface pemakai, keamanan internal studi kasus. VPN pada sistem operasi Windows Server sebagai sistem pengirim data perusahaan melalui jaringan publik. Studi kasus ini adalah pengguna VPN memberikan perubahan-perubahan yang terjadi pada proses pengirim dan penerima file menjadi aman melalui jaringan publik atau internet. Materi 2. Keamanan infrastruktur jaringan. Keamanan infrastruktur jaringan adalah proses melindungi infrastruktur jaringan yang mendasari dengan memasang tindakan pencegahan untuk menolak akses, modifikasi, penghapusan, dan pencurian sumber daya dan data yang tidak sah. Langkah-langkah keamanan ini dapat mencakup kontrol akses. Keamanan infrastruktur ini sangat penting bagi organisasi atau perusahaan yang ingin melindungi data mereka dari serangan yang tidak diinginkan. Ada banyak jenis serangan infrastruktur jaringan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan infrastruktur jaringan, dan organisasi atau perusahaan harus memiliki kebijakan keamanan yang ketat untuk memastikan bahwa infrastruktur jaringan mereka lebih aman dari serangan. Materi 3. Intrusion Detection System dan Intrusion Prevention System. Intrusion Detection System atau biasa disebut IDS adalah sistem keamanan yang dirancang untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan pada jaringan atau sistem komputer. Intrusion Prevention System atau biasa disebut IPS adalah teknologi keamanan yang lebih canggih dari IDS karena selain mendeteksi aktivitas yang mencurigakan pada jaringan, IPS juga mencegah serangan cyber dengan secara otomatis melakukan tindakan yang telah diprogram sebelumnya. Intrusion Detection System dan Intrusion Prevention System sangat penting untuk menjaga keamanan jaringan dan sistem informasi. IDS bertujuan untuk mendeteksi serangan yang terjadi pada jaringan dan sistem, sementara IPS bertujuan untuk mencegah serangan tersebut dengan memberikan respon yang tepat waktu. Materi 4. Penetration Testing. Vulnerability Assessment adalah proses untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengevaluasi kerentanan yang ada dalam suatu sistem informasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat risiko dan memberikan rekomendasi mitigasi yang diperlukan untuk memperbaiki kerentanan tersebut. Manfaat penetration testing: menemukan celah keamanan, memperkirakan kerugian bisnis. Langkah-langkah penetration testing: perencanaan, information gathering dan analysis, vulnerability detection, percobaan penyerangan, dan report dan analis. Materi 5. Keamanan sistem operasi GNU atau Linux. Pengenalan tentang keamanan GNU atau Linux. Keamanan pada sistem operasi GNU atau Linux berarti melindungi sistem operasi, aplikasi, dan data dari serangan dan ancaman yang dapat merusak atau mengambil alih sistem. Ancaman tersebut dapat berupa malware, serangan hacking, atau pelanggaran keamanan oleh pengguna yang tidak sah. Keamanan pada sistem operasi GNU atau Linux melibatkan penggunaan teknologi dan strategi untuk mencegah serangan dan memastikan keamanan sistem operasi. Secara keseluruhan, keamanan sangat penting dalam sistem operasi GNU atau Linux. Untuk menjaga keamanan pada sistem operasi GNU atau Linux, perlu adanya strategi keamanan yang efektif, seperti menerapkan aturan-aturan keamanan, melakukan pembaruan secara berkala, menginstal program keamanan, dan mengamankan akses pengguna pada GNU atau Linux. Selain itu, melakukan uji coba keamanan pada GNU atau Linux secara berkala,
juga sangat penting untuk mengetahui celah keamanan dan memperbaikinya sebelum hal yang lebih serius terjadi. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, pengguna GNU atau Linux dapat meningkatkan keamanan pada sistem operasi mereka dan melindungi informasi penting dari ancaman jaringan dan malware. Materi 6. Web server dan mail security. Web server security adalah serangkaian langkah dan praktek keamanan yang diterapkan untuk melindungi web server dari ancaman dan serangan yang berpotensi merusak, mencuri data, atau mengganggu ketersediaan layanan. Hal ini mencakup perlindungan terhadap serangan DDoS, SQL injection, cross-site scripting, dan serangan lainnya yang dapat mengeksploitasi kerentanan pada web server. Mail server security adalah upaya untuk melindungi mail server dari ancaman dan serangan yang dapat mempengaruhi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan email yang dikirim dan diterima melalui server tersebut. Ini termasuk perlindungan terhadap spam, serangan phishing, malware, serta perlindungan terhadap ancaman terkait privasi dan keamanan email. Keamanan web server dan email merupakan hal yang penting untuk melindungi data dan informasi sensitif. Melalui langkah-langkah seperti memperbaharui perangkat lunak secara rutin, menggunakan enkripsi, memvalidasi input pengguna, mengelola hak akses, dan mengedukasi pengguna. Resiko serangan dapat dikurangi. Serangan terhadap web server dan mail server dapat mengakibatkan kehilangan data, gangguan operasional, kerugian reputasi, dan risiko hukum. Dengan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat, organisasi dapat menjaga keamanan dan melindungi integritas sistem mereka. Materi 7. Virus komputer dan malware. Virus komputer adalah suatu program pada komputer yang dapat melipat gandakan dirinya atau dapat menyalin dan menyebarkan virus tersebut dengan cara menyisipkan salinan ke dalam dokumen atau program yang berada pada komputer tersebut. Virus komputer dapat merusak sebuah komputer, misalnya dokumen atau data yang berada pada komputer pengguna. Malware adalah singkatan dari malicious software, program berbahaya yang dikembangkan oleh cyberkriminal atau hacker yang bertujuan untuk mencuri data dan menghapus atau merusak komputer yang terinfeksi. Malware merupakan sebutan umum untuk program berbahaya. Malware dapat dikategorikan lagi menjadi bagian-bagian sesuai dengan perilaku dari malware. Virus komputer dapat merusak data pada komputer dan mengganggu user dalam menggunakan komputer. Ketakutan yang berlebihan dengan virus komputer disebabkan oleh kebutaan akan informasi virus komputer itu sendiri. Ketakutan itu dapat dihilangkan dengan mengenal virus komputer lebih dalam. Dengan semakin mengenal virus, maka dengan sendirinya pengetahuan kita untuk mempertahankan komputer dari serangan virus semakin baik. Selain itu, kita juga mendapat konsep untuk menangani virus komputer. Mencegah komputer sebelum tertular virus jauh lebih baik daripada sesudah terkena virus. Jika sudah terinfeksi, kita harus memperbaikinya dan itu akan lebih menyulitkan. Materi 8. Sniffing dan session hijacking. Sniffing merupakan metode serangan yang memantau atau memegang kendali semua paket yang dikirim melalui media komunikasi berbentuk kabel ataupun wireless. Penyerang menggunakan teknik tertentu, baik melalui perangkat keras maupun perangkat lunak, untuk memantau dan merekam lalu lintas data yang melintas dalam jaringan tersebut. Dalam konteks ini, data yang dikirim melalui jaringan seperti paket data, pesan, atau informasi sensitif seperti kata sandi dapat diakses oleh penyerang. Session hijacking adalah serangan di mana penyerang mencoba untuk mengambil alih sesi yang valid antara dua pihak yang berkomunikasi melalui jaringan. Ketika pengguna terhubung ke suatu layanan atau situs web, dibuat untuk mempertahankan status autentikasi mereka. Dalam serangan session hijacking, penyerang mencoba untuk mengakuisisi token atau identifikasi sesi yang sah untuk mengakses akun atau informasi pengguna.
Penyerang dapat menggunakan berbagai teknik untuk mencapai session hijacking, termasuk man in the middle atau MITM, pemalsuan atau pencuri coki sesi, atau memanfaatkan kerentanan yang protokol autentikasi dan manajemen sesi dengan mengambil alih sesi yang sah. Penyerang dapat masuk ke dalam akun pengguna, mengakses data pribadi, atau bahkan melakukan tindakan yang tidak sah atas nama pengguna tersebut. Dampak dari sniffing dan session hijacking sangat merugikan, termasuk pencurian identitas, pencurian informasi pribadi, penyalahgunaan data, dan kerugian finansial. Serangan-serangan ini dapat menyebabkan kerentanan dalam infrastruktur jaringan dan melanggar privasi pengguna. Materi 9. Firewall. Istilah firewall sendiri sebenarnya juga dikenal dalam disiplin lain, dan dalam kenyataannya istilah ini tidak hanya bersangkutan dengan terminologi jaringan. Kita juga menggunakan firewall misalnya untuk memisahkan garasi dari rumah, atau memisahkan satu apartemen dengan apartemen lainnya. Dalam hal ini, firewall adalah penahan atau barrier terhadap api yang dimasukkan untuk memperlambat penyerangan api seandainya terjadi kebakaran sebelumnya. Materi 10. Keamanan jaringan wireless. Wireless merupakan jaringan yang memanfaatkan gelombang radio sebagai media transmisi dalam pengiriman data. Namun perlu diketahui bahwa wireless masih cukup rentan terhadap pencurian hak akses, seperti pencurian username dan password. Contoh lainnya yaitu serangan DOS, denial of service, yang dapat menghabiskan sumber daya dan juga melakukan pencurian data sehingga mengakibatkan kerugian. Maka dari itu, keamanan jaringan wireless sebagai bagian dari sistem menjadi sangat penting dalam menjaga validalitas dan integritas data. Materi 11. Enkripsi dan kriptografi. Kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga agar data atau pesan tetap aman saat dikirimkan dari pengirim ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Menurut brosur dalam bukunya Applied Cryptography, kriptografi adalah ilmu pengetahuan dan seni menjaga mesej-mesej agar tetap aman. Istilah-istilah berbeda dengan enkripsi dan mengubah plain text ke bentuk ciptext, maka harus menggunakan algoritma yang dapat mengodekan data yang ingin dikirimkan. Materi 12. Virtual Private Network atau VPN dan Remote Secure Access. VPN atau Virtual Private Network adalah sebuah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan pribadi secara aman melalui internet. Dengan menggunakan VPN, pengguna dapat mengakses jaringan pribadi dari jarak jauh dan mengirim dan menerima data melalui koneksi internet yang aman dan terenkripsi. Sedangkan Remote Secure Access adalah akses jarak jauh yang aman, merujuk pada metode yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses jaringan pribadi dari lokasi yang jauh, seperti kantor atau rumah. Hal ini memungkinkan pengguna untuk bekerja dari jarak jauh atau saat bepergian tanpa harus berada di kantor secara fisik. Remote Secure Access dapat dilakukan dengan menggunakan VPN atau teknologi lainnya yang aman. Tujuannya sama dengan VPN, yakni untuk memberikan koneksi aman dan terenkripsi antara pengguna dan jaringan pribadi. Materi 13. Network Monitoring dan Log Analysis. Network Monitoring dan Log Analysis adalah dua bidang penting dalam mengelola jaringan. Network Monitoring adalah pengumpulan dan analis data di jaringan untuk memastikan kinerja dan keamanan optimal. Sedangkan Log Analysis adalah metode untuk memeriksa log atau catatan aktivitas di jaringan untuk mengidentifikasi masalah atau potensi ancaman keamanan. Network monitoring dan log analysis adalah dua konsep yang saling terkait dan sangat penting dalam menjaga keamanan dan kinerja jaringan. Kedua konsep ini menjadi semakin penting dalam era digital sekarang. Demikian review makalah mata kuliah keamanan jaringan yang sudah saya bacakan tadi. Semoga bisa membantu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah keamanan jaringan.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.